Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini sudah jelas dan 100% pasti saya ingin membahas keberhasilan dari tim nasional Italia yang menjadi juara Euro 2020 setelah mengalahkan tim nasional Inggris melalui adu penalti. Kita tahu full time skornya adalah 1-1. Dan ada beberapa data dan fakta yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang pertandingan final tersebut. Yang pertama, Luke Shaw mencetak gol tercepat di sebuah pertandingan final Euro. 1 menit 57 detik adalah waktu yang tercatat dari gol yang dihasilkan oleh Luke Shaw. Yang kedua, Inggris untuk pertama kalinya kalah di sebuah pertandingan final major event. Ya lolosnya juga baru 2 kali. Yang pertama memang mereka juara di Piala Dunia tahun 66. Tapi this time mereka kalah lawan Italia. Yang ketiga, Italia berhasil menjadi juara Euro setelah 53 tahun lamanya. Pertama kali mereka menjadi juara pada tahun 1968. Sudah lama sekali. Dan sebelumnya juga Italia pernah masuk ke final kan. Tahun 2012 dan juga tahun 2000. Yang keempat, bahwa Italia adalah satu-satunya tim di sebuah kejuaraan Euro yang berhasil memenangi adu penalti 2 kali berturut-turut. Belum ada tim lain yang berhasil melakukan itu. Jadi saya pikir bahwa sentuhan Roberto Mancini benar-benar membuat sebuah perubahan yang signifikan bagi Italia, karena kan Italia tidak lolos ke Piala Dunia tahun 2018. But they can change. Change seperti apa? Change dari style of play. Jadi Italia mengandalkan permainan bertahan jika diperlukan. If not, mereka akan keluar all out attack. Dan Italia juga bisa bermain ball possession. Italia juga bisa bermain strategical attacking. Strategical attacking itu artinya apa? Menyerang tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, tetapi menyerang secara terpola mengandalkan hampir semua pemain. Artinya semua outfield player, 10 pemain di atas lapangan. Kan penjaga gawang harus menjaga gawang dong ya. Dan bagi Inggris, Southgate untuk kedua kalinya ya mengalami kekalahan melalui adu penalti. Yang pertama sebagai pemain dan yang kedua sebagai pelatih. And it was not an easy game. Saya juga ada membuat konten preview kan. Nah sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya ingin teman-teman juga mendengar cuplikan ya berikut ini dari konten preview tersebut agar teman-teman bisa memahami seperti apa sih analisa yang saya berikan sebelum pertandingan ini. Silakan. Bagi Italia, kalau menurut saya nih bahwa mental para pemainnya kuat. Karena mereka sudah diuji lawan Belgia, mereka sudah diuji melalui adu penalti lawan Spanyol dan mereka bisa lolos. Inggris, para pemainnya sempat gemeteran tuh kalau saya perhatikan lawan Denmark. Sudah masuk extra time, kalau sampai adu penalti, mungkin itu yang mereka khawatirkan. Meskipun tidak ada jaminan juga Inggris akan kalah dalam adu penalti. Tapi kan biasanya juga Inggris kalah dalam adu penalti. Jadi menurut saya partai final ini juga akan ketat. Di atas kertas, tentu Inggris yang lebih favorit dong, tuan rumah. Akan didukung penuh oleh supporter mereka. Mereka cuma kemasukan 1 gol, tapi ini adalah final teman-teman. Saya juga memberikan peluang kepada Italia. Bisa saja Italia mencuri kemenangan kan di Wembley. Apalagi kita tahu tren dari Euro bahwa tim tuan rumah tuh sulit menjadi juara. Terakhir yang menjadi juara tim tuan rumah adalah Perancis pada tahun 84. Memang pada saat itu skuad mereka diisikan oleh pemain-pemain dari generasi emas mereka. Michel Platini lah bintangnya. Tapi Inggris kan masih banyak pemain muda. So it will not be an easy game for England. Dan juga not an easy game for Italy. Karena Italy akan menghadapi pressure dari para pemain Inggris dengan kecepatan mereka. Saya memberikan persentase 50-50 dari final ini. Kemungkinan final ini akan lanjut ke 120 menit. Dan yang menentukan bagi kedua tim adalah jika mereka bisa mencegah sebuah kesalahan yang terjadi. Dari cuplikan tersebut kalian bisa dengar bahwa saya menegaskan pertandingan ini persentasenya 50-50. Dan saya juga menjelaskan bahwa di atas kertas seharusnya pertandingan ini milik Inggris. Because they are playing at home. Bermain di kandang sendiri. Didukung oleh ribuan supporter mereka yang jauh lebih banyak daripada supporter Italia yang akan hadir di dalam stadion. Tapi saya juga memberikan peluang kepada tim nasional Italia. Ya karena mental para pemain Italia itu logisnya akan lebih kuat daripada para pemain Inggris. Karena begitu banyak pemain muda di skuad Inggris. Dan terbukti kan pada saat masuk ke adu penalti, para pemain Italia yang bisa keluar sebagai pemenang. Dan juga terlihat para pemain muda Inggris lah yang gagal mengkonversikan penalti. Sancho dan juga Bukayo Saka. Betul Rashford juga miss, tapi Rashford kan sebelumnya juga kita tahu ya
sudah pernah lah bermain di sebuah major event kan, seperti tahun 2018. Tapi kan bagi Saka dan juga bagi Sancho ini pengalaman baru, dan juga mereka perlu mengkonversikan penalti di hadapan pendukungnya sendiri. Dan saya juga jelaskan di konten preview bahwa bebannya terlalu besar bagi para pemain Inggris. Memang juga saya mengatakan bahwa the first goal is crucial. First goal is crucial, tapi bukan akan menjadi penentu. Dan saya juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tim yang mencetak gol lebih dulu punya peluang untuk menjadi pemenang, bukan pasti menjadi pemenang. Ya, jadi jangan juga kalian memberikan komentar-komentar yang aneh bahwa saya mengatakan Inggris pasti menang, bahwa saya mengatakan jika tim yang mencetak gol pertama akan pasti menang. Bukan seperti itu. Dan saya selalu memberikan perkiraan. Saya tidak pernah memberikan kepastian dalam prediksi-prediksi saya. And it proof, kan, walaupun Inggris terus-menerus bisa berhasil meraih kemenangan, tapi lawan Italia mereka deadlock. Ya kan, Inggris kan belum ada adu penalti di Euro ini. Kalau Italia sudah pernah lawan Spanyol. Dan juga terbukti mental para pemain Italia tuh sudah teruji lawan Belgia dan juga lawan Spanyol. So now, let's come into the discussion of the match. Ini pertandingan yang besar, teman-teman. Jadi akan sangat berhati-hati kedua pelatih dalam menerapkan strategi mereka. Dan terlihat ya bagaimana Inggris kali ini merubah formasi ya, menempatkan 3 center back, ada 2 wing back, ada 2 gelandang bertahan, ada 2 gelandang serang, ada 1 penyerang. Dari Italia mereka dengan formasi andalan mereka 4-3-3, di depan juga mereka menurunkan pemain-pemain terbaik mereka, Immobile, Insigne dan juga Chiesa. Chiesa menurut saya one of the best player di final. Jorginho tidak bermain baik seperti biasanya, melakukan pelanggaran yang keras juga ke Grealish, beruntung dia hanya mendapatkan kartu kuning. Barella tidak bermain seperti biasanya, dia juga digantikan oleh Roberto Mancini. Verratti akhirnya digantikan. Kita tahu pada saat memang Mancini ingin agar ada pemain lain yang masuk bisa memberikan opsi menyerang. Dari jalannya pertandingan tampak jelas para pemain tim nasional Inggris ingin mencetak gol lebih dulu, dan mereka berhasil melakukan itu melalui sebuah proses serangan yang rapi. Luke Shaw ke Kane, Kane ke Trippier, dan Trippier kembali ke Luke Shaw yang bisa menyelesaikan peluang tersebut dengan sempurna. Dan Italia sempat kesulitan untuk mengatur tempo permainan mereka. Para pemain Inggris tetap mengandalkan kecepatan, walaupun mereka belum bisa menciptakan peluang yang berbahaya lagi. Tapi yang saya bingung setelah menit ke-20 atau 25, taktik dari tim nasional Inggris berubah. Mereka memilih bertahan, teman-teman. Dan itu juga merupakan salah satu faktor para pemain Italia bisa lebih lama menguasai bola. Meskipun tidak mudah bagi para pemain Italia untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Karena di babak pertama hanya 1 peluang dari Italia, yaitu dari Verratti. Itu pun tidak begitu berbahaya, bisa di-save oleh Jordan Pickford. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari formasi 3 back Gareth Southgate dan 2 wing back, ternyata 2 wingback ini turun ke belakang untuk bisa membentengi lini pertahanan. Jadi Inggris tuh bermain dengan 5 pemain di belakang setelah mereka unggul, setelah menit ke-25. Jarang kan ada lagi overlap dari Luke Shaw atau juga dari Trippier di babak pertama. Coming into the second half, tentu Mancini perlu melakukan sebuah perubahan. Karena saya juga perhatikan Barella, Jorginho di lini tengah dan juga Verratti sebetulnya tidak begitu baik permainannya di match ini. Tampak mereka kewalahan saat para pemain Inggris coba untuk melakukan counter attack. Meskipun tidak selalu berhasil sih para pemain Inggris melakukan counter attack, namun kan mereka perlu bekerja keras. So, Roberto Mancini perlu mengganti pemain dan dia menarik keluar Barella dan menarik keluar Immobile, memainkan Cristante yang memang lebih solid permainannya, memainkan Berardi ya yang memang mengacaukan juga konsentrasi para pemain Inggris di lini pertahanan. And setelah mendapatkan beberapa peluang, ada Chiesa yang mendapatkan peluang, ada juga Insigne mendapatkan peluang, akhirnya Italia bisa mencetak gol dari corner dan Bonucci mencetak gol yang krusial untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan setelah itu Italia tetap memegang kendali permainan, Inggris tetap bertahan secara disiplin, dan Italia juga mendapatkan beberapa peluang juga saya perhatikan, tapi memang tidak ada yang on target. Coming into the extra time, saya lagi nunggu nih Grealish akan dimainkan atau enggak. Dan betul Grealish akhirnya dimainkan oleh Gareth Southgate menggantikan Mason Mount. But after that yang saya bingung pergantian pemain yang dilakukan oleh Gareth Southgate, menarik keluar Henderson yang sebelumnya sudah masuk di babak kedua yang menggantikan Declan Rice dengan dimainkannya siapa ini? Marcus Rashford. Oke, bagus saja Rashford dimainkan, tapi Rashford ini dimainkan menjelang extra time berakhir.
Sancho juga dimainkan menjelang extra time berakhir menggantikan Kyle Walker. Sudah jelas kedua pemain ini disiapkan sebagai salah satu eksekutor dalam adu penalti. Fine, nggak masalah sih mereka diturunkan. Tapi yang saya bingung kenapa diturunkan menjelang extra time berakhir. Mereka belum lama bermain di pertandingan dan langsung diberikan tanggung jawab untuk mengambil penalti. Dan juga selama turnamen ini mereka tidak banyak bermain. Plus, Gareth Southgate menunjuk Bukayo Saka sebagai salah satu eksekutor. Dia adalah pemain berusia 19 tahun. Ini adalah major event pertama dari Saka. Dan saya juga ingin cari tahu ya, apakah itu keputusan dari Saka sendiri atau memang penunjukan dari Gareth Southgate. Dan saya baca di media tadi pagi bahwa Southgate mengakuin itu adalah pilihan dia untuk menunjuk Bukayo Saka. Dan ternyata betul Saka gagal mengkonversikan penalti. Dan Sancho juga gagal mengkonversikan penalti. Rashford juga gagal mengkonversikan penalti. Dan saya tidak sepakat jika ada yang mengatakan bahwa Italia beruntung menang adu penalti. Orang penjaga gawangnya melakukan 2 save kok. Jika sebuah tim sudah unggul dan mereka punya kecepatan, mereka punya kemampuan untuk bermain menyerang, dan juga sebagai tuan rumah, ya seharusnya juga jangan mengendorkan serangan. Dan tampak jelas para pemain Inggris itu bukan parkir bis, tapi sepertinya mereka sewa gunung itu untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Italia. Sampai menit keberapa mereka bisa bertahan dan akhirnya betul jebol kan. Jadi sangat disayangkan bahwa Inggris tidak bisa menjadi pemenang. Dan sesuai dengan analisa saya, bahwa saya juga memberikan peluang bagi Italia untuk menjadi juara. Sama seperti saya memberikan peluang bagi Inggris menjadi juara. Ini adalah 50-50 match. Jadi belum pasti Italia bisa menang, belum pasti Inggris bisa menang. Ternyata ditentukan melalui adu penalti. Dan sangat menyakitkan tentunya bagi para pemain Inggris kalah melalui adu penalti. Tapi memang para pemain Italia terbukti punya mental yang lebih kuat seperti yang saya tegaskan di konten preview tersebut. Jadi ya bagi teman-teman yang merupakan pendukung Italia, ya memang ini adalah waktunya untuk selebrasi ya. Karena memang sudah cukup lama juga kan Italia tidak menjadi juara di major event. Terakhir adalah pada tahun 2006 kan, pada saat menjadi juara dunia mengalahkan Prancis. Juga dari adu penalti ya. Nah betul kan, dari adu penalti juga. Jadi Italia ini memang kuat dari adu penalti. Dan Inggris lagi-lagi kalah dari Italia di sebuah pertandingan major event. So well done Italy, tetap semangat Inggris. Inggris punya masa depan yang cerah juga karena begitu banyak pemain muda. Tapi saya pikir sekarang sudah waktunya Inggris menunjuk pelatih yang lebih berpengalaman, yang bisa memberikan respons yang lebih efektif dalam sebuah pertandingan final. Southgate so far so good, tapi pas ke final, entah kenapa dia agak khawatir melakukan pergantian pemain di momen yang sebetulnya diperlukan Inggris. Jika saja Rashford dan juga Sancho masuk mulai awal dari extra time, bisa saja mereka menciptakan peluang-peluang yang lebih berbahaya bagi Inggris because they had the speed. Dan setelah Italia terus-menerus menggempur pertahanan dari Inggris dalam 90 menit, tentu mereka juga akan kesulitan mengawasi gerak-gerik para pemain muda tersebut. Jadi saya akhiri saja konten saya di sini. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, bisa memberikan komentar kalian di bawah kolom komentar, di bawah konten ini. Dan seperti yang selalu saya request, secara sportif dan juga secara bijak, and no hate, only football. Salam sepak bola.